Menikah di usia muda bukanlah keinginan dari Zahra. Ia ingin fokus sekolah untuk masa depannya. Niat yang sangat mulia dari Zahra yang notabene adalah anak sematawayang. Ia selalu menurut apa pinta orang tuanya, seperti saat ini. "Sana mandi, ayahmu sudah datang." "Diomelin baru tahu rasa," kata ibunya. Dari Zahra menanggapi dengan lari seribu bayangan menuju ke toilet. Tidak seperti biasa, Zahra kali ini sangat malas beres-beres, ditambah moodnya hancur sedari pulang sekolah. Walaupun Zahra bisa dibilang cukup taat, namun sikap dan sifat tidak bisa membohongi kelakuannya. Dia adalah Zahra yang lumayan tomboy saat berada di sekolah dan akan jadi ukhti ketika di rumah. Saat ini Zahra sedang menduduki bangku 12 IPA 3 di salah satu SMA ternama di kotanya. Tak butuh waktu lama, Zahra keluar dari bilik kamar mandi yang terletak dekat dengan dapur. Namun ketika Zahra hendak melewati ruang tamu untuk masuk ke kamarnya, ia dikejutkan dengan keberadaan laki-laki yang sedang duduk di kursi panjang berwarna coklat. "Kia!" teriak Zahra sambil lari dari tempatnya ketika melihat pria tidak dikenal berada di ruang tamunya. "Itu orang siapa coba? Mana gue pakai handuk lagi?" Gerutu yang sekarang sudah berdiam diri di dapur. Sedangkan di sisi lain, seorang laki-laki sedang kebingungan lantaran gadis yang belum dia ketahui namanya itu teriak dan pergi meninggalkannya begitu saja. "Tadi siapa yang teriak?" tanya Nisa, ibu dari Zahra, yang baru datang dengan wanita parubaya di sampingnya. "Tidak tahu Tan, tadi ada cewek dari belakang terus kaget lihat saya di sini," ujar laki-laki itu. "Oh, Nak Romi itu anak tante. Soalnya di rumah ini tidak ada wanita selain tante dan anak perempuan tante," ujar Nisa pada Romi. "Tunggu sebentar ya, tak panggil dulu Zahranya," pinta Nisa yang berlalu meninggalkan Romi dan wanita parubaya yang ternyata Rahma, ibunda Romi sendiri. Kok malah duduk di sini, Ra?" tanya ibu Zahra. "Itu tadi di ruang tamu ada cowok, Bu. Mana aku masih pakai handuk tadi, kan malu-malu," ujar Zahra dengan memanyumkan bibir mungilnya. "Itu tadi Nak Romi, anaknya Tante Rahma. Masih ingat kan? Dulu kamu itu suka main sama dia. Tahu nggak dia itu..." Belum sempat terjelaskan, Zahra memotong perkataan ibunya. "Udah deh Bu, anakmu ini kedinginan dari tadi, dibiarin aja." "Ya sudah, kamu tunggu di sini, Ibu ambilkan bajumu dulu. Kerudungnya juga Bu, jangan lupa," ujarnya setengah berteriak. Tak lama kemudian Nisa datang sambil membawa baju milik Zahra. "Nih pakai, abis itu langsung temui Ibu sama Tante Rahma di ruang tamu," perintahnya sambil berlalu pergi. "Kalau gue keluar, nanti yang ada ketemu lagi sama cowok itu. Diam aja kali ya di dapur, udah kayak tikus aja nih gue," gerutu Zahra sambil mondar-mandir tidak jelas di dapur. Belum sempat Zahra melanjutkan gumamannya, dia dikagetkan oleh kedatangan Nisa yang entah dari kapan dia berada di sana. Kok kamu malah ngelamun di sini sih? Ayo ke depan, udah ditungguin sama Tante Rahma," pintanya dengan semangat. "Bu, ada apa sih sebenarnya? Kok aku jadi ikut? Ibu juga aneh banget tau nggak? Itu kan tamunya Ibu. Masa iya aku juga yang..." "Dia tamu kamu juga," ujarnya memotong perkataan Zahra. Mau tidak mau Zahra akhirnya mengikuti perkataan Nisa. Sebenarnya dia sedang malas bertemu dengan orang, tapi mau bagaimana lagi? Nisa terus memaksanya. Sesampainya Zahra di ruang tamu, ia langsung bersalaman dengan Rahma, tapi dia tidak melihat keberadaan Romi di sana. Hingga akhirnya ada 3 orang laki-laki masuk ke dalam ruang tamu. Mereka adalah Roy, ayahnya Romi dan ayahnya Zahra, Denny. "Mari duduk, saya akan menyiapkan minum dulu," ujar Nisa memecah keheningan dan berlalu dari hadapan kelima orang di sana. "Silahkan diminum dulu." Nisa mempersilahkan para tamunya untuk meminum minuman yang dia bawa dari dapur. "Terima kasih," ucap orang tua Romi serempak. Sementara itu gadis yang kini duduk manis di hadapan para tamunya hanya bergumam dalam hati, "Apa maksud dari ini semua?
Jangan bilang kalau diingat-ingat kita terakhir kali kumpul pas anak-anak kita masih sangat kecil ya, ucap Denny memecah keheningan. Iya, kamu ingat? Anakmu itu selalu saja mengikuti putraku bermain. Timpal Roy menanggapi. Dan anakmu selalu risih dengan keberadaan putri kecilku. Seseorang kemudian terdengar gelak tawa dari para orang tua. Lain halnya dengan si empunya nama. Keduanya hanya diam, tak menggubris perkataan para orang tua dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Romi dan Zahra sebenarnya tidak tahu apa maksud dari pertemuan keluarga mereka. Seketika tawa Rahma berhenti dan memperhatikan orang yang sedang menjadi topik perbincangan mereka. Kok kalian tidak ikut tertawa? Tanya Rahma bingung. Gak lucu, lirih keduanya. Ya sudah, untuk mempererat persahabatan kita, bagaimana kalau kita menyatukan putra dan putri kita ini? Tanya Roy antusias. Semua tercengang dengan penuturan Roy karena terdengar begitu mendadak dan tidak diduga, bahkan oleh istrinya sendiri. Jadi maksud kedatanganmu ini untuk melamar anak saya? Tanya Denny bingung. Tidak, kami kemari hanya kebetulan saja lewat sini. Hanya saja sepertinya akan membuat hubungan kita dekat seperti dulu. Jawab Roy. Apa hanya dengan jalan pernikahan saja, Om? Lagian saya juga masih sekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikan saya. Terus saya juga malas jadi cewek. Tahu nggak Om, saya kalau bangun itu siang. Kan kasihan sama anak Om kalau nggak bisa Zahra urus. Iya kan Kak Romi? Ujar dan tanya Zahra panjang lebar. Sementara yang ditanya hanya tercengang dengan pernyataan Zahra yang baginya sedikit menggelitik. Kak Romi, teriak Zahra dengan suara nyaring yang terdengar imut di telinga Romi. Romi yang merasa terpanggil akhirnya membuyarkan pikirannya dan kembali fokus kepada topik. Iya apa? Jawab Romi gugup. Kalau masalah itu kan bisa diperbaiki setelah kalian menikah nanti, ujar Roy yang disetujui oleh semua orang. Romi yang keterlaluan patuh kepada orang tuanya hanya bisa mengiyakan perkataan Roy. Kamu tahu nak keistimewaan Romi itu apa? Tanya Rahma kepada Zahra. Zahra yang ditanya hanya menunduk dan menggelengkan kepalanya pelan. Keistimewaan Romi adalah selama hidupnya tidak pernah sekalipun membentak kedua orang tuanya. Dan semoga saja hal yang sama akan diberikan kepada kamu. Jelas Rahma lirih yang diakhiri senyuman. Saya sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Masalah persetujuan itu saya serahkan sepenuhnya pada putri saya. Mau menerima atau tidak keputusan ada padanya. Jawab Denny yang disetujui oleh Nisa. Maaf sebelumnya, bolehkah saya berbicara dengan Zahra sebentar? Tanya Romi. Kini Romi dan Zahra berada di taman dekat rumah Zahra. Sedari tadi mereka hanya diam dan tidak ada yang berniat membuka suara. Romi tampak sibuk dengan penyusunan kata-kata di otaknya. Sedangkan Zahra masih menunggu apa yang akan Romi katakan padanya. Setelah 15 menit mereka saling diam akhirnya. Romi berdehem untuk menghilangkan ketegangannya. Zahra bersambut.